keberatan ya? Bukan? Bukan? Tidak benar. Baik, kita akan ikuti pembacaan putusan ini dan mohon kepada semua pihak yang ada maupun pengunjung sidang untuk tidak membunyikan handphonenya selama pembacaan putusan ini. Putusan nomor 55/G/2012/PTWN-MDO demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara nama Agustin Tiokomai, Keluarga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Perumahan Lingkungan 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Yansandra Balilingan SH, Keluarga Negara Indonesia, pekerjaan advokat dari konsultan hukum, pada kantor advokat dari konsultan hukum Yansandra Balilingan SH dan rekan, beralamat di Jalan Diponegoro nomor 105 Kelurahan Mahakirat Timur, Kecamatan Wedan, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2012. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan: 1. Nama jabatan Kepala Kantor Pertahanan Kota Tomohon. Tempat kedudukan: Jalan Lima Wanua, Kelurahan Langsok, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yakob Andreas Abraham Mahardika, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara; Matthew L. Karmoy, Jabatan Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah; Yano Keitama SH, Jabatan Kepala Subseksi Perkara Pertanahan. Ketiganya memilih alamat pada kantor pertahanan Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, Jalan Lima Wanua, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/S kuasa titik 600/2013 tanggal 7 Januari 2013. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. 2. Nama Miske Sinjawon, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kelurahan Polongan Lingkungan 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Agustinus MS Kalani SH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat dari penasihat hukum dan pengacara, beralamat di Kelurahan Polongan Lingkungan 4, nomor 145, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/SK/1/2013 tanggal 30 Januari 2013. Selanjutnya disebut sebagai tergugat dua intervensi. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut telah membaca penetapan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado nomor 55/P-M/2012/P-P-MDO tanggal 20 Desember 2012 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Telah membaca surat penetapan ketua majelis hakim nomor 55/PP/2010/PTWN-MDO tanggal 20 Desember 2012 tentang pembahasan persiapan. Telah membaca surat penetapan ketua majelis hakim nomor 55/P-HS/2012/P-Tun-MDO tanggal 2 Januari 2013 tentang hari persidangan. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini, telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara, telah memeriksa bukti surat para pihak dan telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan. Telah memperhatikan dan mempelajari segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan tentang duduknya perkara yang dibacakan oleh hakim putusan. Menimbang bahwa dalam surat pembukaan tertanggal 19 Desember 2012 yang diterima dan didaftarkan kepada keterangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 20 Desember 2012 dengan register perkara nomor 55 garing 2012 PTU telah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan telah disempurnakan dan diterima oleh majelis hakim pada tanggal 22 Januari 2013 yang mengumumkan alasan-alasan gugatan sebagai berikut. Ada pun yang menjadi gugatan adalah sertifikat milik nomor 123 garing Kolongan tanggal 26 November 1990, surat UU nomor 193 garing 1990, tanggal 15 Mei 1990, luas 306 meter persegi atas nama Ismail yang telah memberikan hak menjadi atas nama Andri Fix War, kemudian dialihkan lagi menjadi atas nama Wisla Sinci War tertanggal 10 November 2009. Ada alasan gugatan adalah sebagai berikut. Bahwa gugatan telah berulang ratusan tahun mempunyai segala taraf karena merupakan warisan orang tua bernama Kyoku Takada dan Salomai di mana gugatan adalah anak tunggal yang mempunyai hak atas tanah dimaksud karena berdasarkan pembelian oleh ibu menggugat Salomai almarhum. Bahwa sebenarnya orang tua atau menggugat selanjutnya Kyoku Takada kawin lagi dengan Ismail yang mempunyai keturunan 2 orang anak dan selanjutnya Ismail kawin dengan Nobel Power yang dikaruniai 8 orang anak. Iya, bahwa penggugat berdasarkan hukum adalah benar mempunyai hak atas tanah yang dimaksud terletak di Kolongan Kecamatan Temuan Tengah, Kota Temuan dengan batas-batas dalam keadaan sekarang. Utara keluarga timur dengan jalan raya Kolongan, selatan keluarga Kutong Maluku, barat keluarga Kutong. Objek tanah kita tersebut sudah dikuasai oleh orang lain tanpa hak karena jelas tanah kita tersebut dibeli oleh orang tua ibu menggugat yang bernama Salomai yang akan diberikan dalam persidangan. 4. Bahwa tanggal 11 Oktober 2012 Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Lamongan memperlihatkan sertifikat kebiasaan tetap tergugat melakukan usaha penyelesaian secara damai lewat mediasi bertempat di rumah ahli penggugat bernama Frans Firman Pertergugat atau bertempat di keluarga dan kota pemohon yang dihadiri juga oleh Wisla Sinci selaku pemegang SAN yang menjadi sengketa, tetapi pertemuan tersebut tidak menghasilkan segala kesepakatan. 5. Bahwa penggugat mengetahui keberadaan komisi sengketa pada tanggal 11 Oktober 2012. Dan demikian gugatan diajukan masih dalam tengah waktu 90 hari sebagai diatur dalam pasal 55 nomor 5 tahun 1986. Namun bahwa penggugat telah mengajukan surat keberatan tergugat tanggal 11 Oktober 2012 atas komisi sengketa. Kita lanjutkan bahwa berdasarkan peraturan tersebut majelis hakim itu menangani usaha perkara yang baru memberikan keputusan saat larinya yang amatnya berbunyi 1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah sertifikat kami nomor 123 Kolongan tanggal 26 November 1990. 3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut sertifikat kami nomor 123 Kolongan tanggal 26 November 1990. 4. Membalik tergugat untuk membayar biaya perkara. Berimbang bahwa pada akhirnya telah ditetapkan itu para pihak datang menghadap sesuai dengan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 pemeriksaan sengketa diawali dengan pembacaan gugatan yang telah disempurnakan dan diugat menyatakan tetap pada isi gugatannya. Menimbang bahwa pemeriksaan persiapan tanggal 30 Januari 2013 telah masuk permohonan untuk serta sebagai intervensi yang diajukan oleh Justinus Kalangan SH pengacara beralaman di permohonan Kolongan lingkungan 4 Kecamatan Temuan Tengah pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2013 bertindak untuk atas nama Wisla Sinci dengan surat permohonan tanggal 30 Januari 2013 yang pokoknya memohon intervensi bermohon dapat ditetapkan sebagai pihak dalam perkara nomor 55 dari 2012 dan MDU. Menimbang bahwa perkara tersebut menggugat tergugat pada persidangan tanggal 30 Januari telah memberikan tanggapan lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bahwa intervensi masuk sebagai pihak dalam perkara nomor 55 dari 2012 dari MDU. Menimbang bahwa atas gugatan tersebut di atas pihak tergugat mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 13 Februari 2013 yang beralamannya langsung mengatakan mohon kepada majelis hakim untuk memutus sebagai bentuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak terima, 2 menyatakan sepihak nomor 123 dari golongan ada alasan yang berkekuatan hukum, 3 menghubungkan penggugat untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat pihak tergugat berkonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 13 Februari 2013 yang pada pokoknya dalam eksepsi menerima eksepsi terbuat berintervensi untuk seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan mohon keadilan. Menimbang bahwa terkait jawaban tergugat dan terbuat berintervensi, pihak penggugat telah menanggapinya pada replik di persidangan tanggal 20 Februari 2013 dan tergugat dan terbuat intervensi menanggapi replik penggugat dalam publik di persidangan tanggal 7 Februari 2013. Menimbang bahwa atas permohonan pihak penggugat pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 telah dinaskahkan perusahaan setempat pada lokasi tanah tersebut telah terbit sebagai sengketa telah terbit surat keputusan sebagai sengketa. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak penggugat telah mengajukan bukti surat fotokopi telah dimeterai dengan cukup dan diberi tanda T1 dengan T10. Menimbang bahwa di samping bukti tertulis yang dijual oleh pihak penggugat tersebut, penggugat telah mengadakan 2 orang saksi, yaitu Frans Masigur Wawor Warmain dan Analisa Rico Wawor, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, pihak tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dimeterai dengan cukup dan diberi tanda T1 yang sama dengan T10. Menimbang bahwa walaupun diberikan kesempatan oleh majelis hakim, tergugat dan putusan perkara tidak mengajukan saksi. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, pihak tergugat berintervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang ditertera dengan cukup dan diberi tanda T2 intervensi 1 sama dengan T2 intervensi 10. Menimbang bahwa pihak tergugat berintervensi dalam perkara ini tidak mengajukan saksi. Menimbang bahwa dalam tahap kesimpulan, pihak penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan pihak tergugat dan tergugat berintervensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Mei 2013. Kesimpulan mana dari pihak tergugat dan tergugat berintervensi tersebut tidak ditulis ulang, namun setelah dipelajari dan dipertimbangkan dengan seksama. Menimbang bahwa sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama proses perkara ini berlangsung tercatat dalam berita acara persidangan dan jika telah masuk dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini. Untuk pertimbangan hukum akan dibacakan oleh Hakim Mahkamah. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Februari 2017 di mana di dalam telah termuat eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut. Angka 1 dalam eksepsi 1 bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya. 2 bahwa dalam materi gugatan yang menyatakan pemberian surat kuasa khusus kepada Janes Samre Palilingan SH selaku kuasa dari Agustin P. Jokomait tertanggal 21 Desember 2012, sedangkan gugatan yang diajukan ditandatangani oleh kuasa pada tanggal 19 Desember 2012. 3 bahwa hakim tidak berwenang untuk memeriksa gugatan yang diajukan oleh penggugat dikarenakan gugatan penggugat yang disampaikan dalam persidangan ini lebih menitik beratkan pada masalah kepemilikan sehingga bukan merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara melainkan menjadi kewenangan para penegak umum. Pendata menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan penggugat, tergugat berintervensi tersebut telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Februari 2013 di mana di dalamnya telah
prinsip bahwa gugatan penggugat obskur libel atau kabur karena dalam dalil gugatan penggugat tidak jelas materi objek sengketa gugatan penggugat tentang putusan tata usaha negara mana yang dipermasalahkannya. Apakah prosedur penerbitan materi tentang putusan tata usaha negara berupa sertifikat nomor 123 garing kolongan tanggal 26 November 1990 yang semula atas nama Ismail tahun 1990 beserta surat tuturnya, atau apakah prosedur pengalihan sertifikat balik nama yang semula atas nama Ismail kemudian dibalik nama dialihkan kepada Andres Power karena jual beli atau akte jual beli. Kemudian pengalihan sertifikat balik nama dari Andres Power kepada Mr. Power terduga dua intervensi karena hibah atau akte hibah, di mana prosedur pengalihan sertifikat baik nama menjadi atas nama terduga dua intervensi diajukan oleh DPR Kota pemohon garing tergugat pada tanggal 10 November 2009, bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena antara dalil posita dan petitum gugatan penggugat ketidak sinkron faktanya, yaitu dalam dalil posita angka 7 gugatan penggugat mempermasalahkan sertifikat peralihan nomor 123 garis golongan atas nama Mr. Sincowo karena hibah oleh DPN Kota pemohon atas permohonan Mr. Sincowo, sedangkan dalam petitumnya telah memohon pembatalan penerbitan sertifikat nomor 123 garing golongan tanggal 26 November 1990 surat nomor 183 garing 1990 tanggal 15 Mei 1990 luas 306 meter persegi atas nama Ismail, bahwa bila materi objek sengketa gugatan adalah sertifikat nomor 123 garing golongan tanggal 26 November 1990 surat hukum nomor 183 garing 1910 tanggal 15 Mei 1990 luas 306 meter persegi atas nama Ismail sebelum dialihkan, maka sertifikat tersebut telah diketahui oleh penggugat sejak dahulu sewaktu almarhum Ismail masih hidup atau Ismail meninggal tahun 2008, sehingga hak menuntut garing menggugat dari penggugat telah daluarsa garing lewat waktu karena telah melewati 90 hari, bahwa penggugat telah mendalilkan tentang pemilikannya yang tidak disertai oleh suatu akta autentik olehnya menjadi tidak berwenang pengadilan tata usaha negara Manado untuk mengadili dalil tentang kepemilikan dalam perkara ini, menimbang bahwa terhadap jawaban dan eksepsi dari tergugat dan tergugat intervensi sebagaimana tersebut di atas, maka pihak penggugat telah menanggapinya dalam replik masing-masing tertanggal 20 Februari 2013 yang pada pokoknya membantah eksepsi dan jawaban dari tergugat, menimbang bahwa atas replik pihak penggugat, tergugat dan tergugat dua intervensi telah mengajukan bukti masing-masing tertanggal 21 Februari 2013 dan tertanggal 27 Februari 2013, menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan apakah sertifikat hak milik 123 garing golongan tanggal 26 November 1990 surat ukur nomor 193 garing 1990 tanggal 15 Mei 1990 luas 306 meter persegi atas nama Ismail dan telah dialihkan menjadi atas nama Andres Power, kemudian dialihkan lagi menjadi atas nama Mr. Power tanggal 10 November 2009 dan diterbitkan oleh tergugat sudah berdasar hukum atau tidak, melanggar AAUD atau sebaliknya, sehingga harus dibatalkan. Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan oleh tergugat. Salah satunya terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi tergugat dua intervensi
objek sengketa telah diketahui oleh penggugat sejak dahulu sewaktu almarhum Ismail masih hidup, sehingga hak menggugat dari penggugat telah berluasa lewat waktu karena telah melewati 90 hari untuk mengajukan sengketa. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat dan terduga dua intervensi di atasnya ternyata mengenai eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tergugat dan terduga dua intervensi dan termuat dalam jawabannya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa penggugat dalam dalil gugatannya baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 Oktober 2012 melalui kepada seksi sengketa konflik dan perkara kantor pertanahan pemohon pada saat penggugat melakukan usaha penyelesaian secara damai lewat mediasi bertempat di rumah adik penggugat bernama Frans Emoimain, dan penggugat mengajukan keberatan kepada tergugat atas objek sengketa. Bukti P2. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan secara formal gugatan apakah benar penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 Oktober 2012. Menimbang bahwa penggugat bukanlah pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat atau objek sengketa, maka dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut. Menimbang bahwa terhadap objek sengketa penerbitannya harusnya diumumkan sebagaimana ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 tentang perkara. Menimbang bahwa tergugat melalui Kepala Desa Golongan telah mengumumkannya pada tahun 1990 dan pada saat diumumkan tersebut tidak ada pihak yang keberatan. Bukti T2 yang bersifat dan T9.